Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi tentunya di Berendo Ruang Konsultasi. Tentunya kita masih membahas terkait peralihan hak atas tanah di Provinsi Bengkulu. Tadi kita sempat menyinggung BPHTB ya Pak ya. Apakah untuk BPHTB ini itu diratakan untuk seluruh orang? Apakah ada nih orang-orang tertentu yang bisa bebas pajak BPHTB Pak? Pertanyaannya menarik tentang BPHTB, peralihan hak tanah di bangunan. Yang perlu di masyarakat tahu, BPHTB itu merupakan ketentuan yang dimiliki otoritas oleh pemerintah daerah. Jadi beda sama pajak PPh final. Itu peraturannya ngikutin ketentuan negara. Tentu peraturan daerah juga mengeluarkan ketentuan tentang BPHTB itu tetap berpatokan pada undang-undang yang berlaku. Di Kota Bengkulu mengenai BPHTB gratis ya, kalau dibilang gratis, itu sebenarnya kalau menurut saya ada dua hal. Pertama, karena memang dia di bawah NPOP namanya, pokok objek pajak. Dimana kalau jual beli itu di bawah 80 juta, hibah. Maka kalau yang di bawah 80 juta dan baru pertama kali, itu bisa gratis atau nggak bayar, nihil. Begitu juga dengan waris. Kalau dia baru pertama kali, sehingga dia nggak kena pajak progresif. Kalau di bawah 300 juta, otomatis pajak yang dia bayar tuh nggak ada. Hanya tetap dilakukan validasi oleh kantor pajak untuk diperiksa. Kantor pajak oleh Bapenda ya, Kota Bengkulu. Nah, di Kota Bengkulu dulu itu, tahun 2023, itu keluar edaran, izin saya bacain aja langsung ya. Surat edaran dari wali kota kita, nomornya 900.1.13.1/280/B. Bapenda garing 2003 tentang BPHTB gratis di Kota Bengkulu. Itu bahwa dalam rangka membantu masyarakat Kota Bengkulu dalam pengurus perolehan asana banget BPHTB, pemerintah Kota Bengkulu menggratiskan pembayaran BPHTB kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Janda tinggal suami meninggal. 2. Janda atau duda memiliki tanggungan anak yatim atau piatu. 3. Tidak memiliki pekerjaan. 4. Menderita penyakit, menahu dan tidak bekerja. 5. Legiun Veteran Republik Indonesia, pensiunan ASN atau purnawirawan TNI atau Polri, pensiunan pegawai BUMN, BUMD, dan BUMS, badan usaha, yayasan, lembaga lainnya untuk kepentingan pendidikan atau rumah ibadah. Ini ditanda tangan pada tanggal 4 Juli 2003, yang saat itu wali kotanya Pak Haji Helmi Hasan yang saat ini menjabat sebagai gubernur. Nah, mengenai ketentuan ini juga harus diverifikasi tentunya oleh instansi setempat. Salah satunya oleh Bapenda, benar nggak seseorang ini memenuhi kriteria ini. Nah, sepengalaman saya waktu itu ada masyarakat yang mencoba mengurus ini, dia harus diminta keterangan dari kelurahan, memenuhi nggak ketentuan ini. Nanti dari keterangan itu diperiksa lagi oleh Bapenda, memenuhi nggak ketentuan tentang hal itu. Jadi memang persyaratannya dimungkinkan, namun tetap diverifikasi oleh instansi yang berkaitan. Jadi nggak serta-merta saya janda langsung gratis, nggak gitu konsepnya. Ada prosedurnya ya Pak? Ada prosedurnya tetap. Tentunya benar-benar harus diperiksa dokumennya, benar nggak ini janda, atau dibuat-buat. Jadi benar-benar harus diverifikasi gitu. Baik. Jadi memang ada beberapa dengan aturannya dan surat edarannya, tapi itu memang masih harus verifikasi dari instansi setempat ya pemirsa. Tentunya tidak semerta-merta tadi seperti kata Bapak bisa langsung dilakukan, tapi juga ada pemeriksaan. Baik, Bu Dila tadi juga sempat menyatakan ya bahwa kalau hibah itu bisa langsung kepada anak langsung nih. Ini juga menjadi sedang perbincangan juga ya, bahwa katanya hibah itu kita tidak perlu membayar pajak nih Bu Dila. Itu seperti apa Bu? Oke, jadi hibah itu yang tidak membayar pajak itu kan kalau kita jual beli tadi saya gambarkan itu ada pajak penerima tanah, pajak pembeli BPHTB dan pajak penjual.
atau PPh final gitu kan. Jadi kalau dihibah itu dikenalnya sebenarnya dua pajak juga, yaitu pajak penerima tanah atau penerima hibah, BPHTB juga namanya gitu, cuman beda proses dengan jual beli, dan dia ini pakai nilai tanah, bukan pakai angka transaksi lah, karena tidak transaksional tadi kan. Kemudian yang satu lagi itu tetap ada PPh final gitu, cuman PPh final ini dikecualikan berdasarkan aturan dari pusat, dari kementerian, itu untuk hibah yang 1 derajat, misalkan dari orang tua ke anak atau dari anak ke orang tua, itu dibebaskan dari PPh. Tapi syaratnya itu garis lurus 1 derajat harus terpenuhi. Gitu. Ketika misalkan saya mau menghibahkan saya udah punya cucu misalkan gitu, itu kan udah derajat kedua, itu tidak gratis PPh. Itu tetap kena tadi yang 2,5%. Gitu pun ketika dari orang tua ke anak itu tetap dari kantor pajak kita minta namanya tuh SKB singkatannya, surat keterangan bebas untuk PPh gitu. Jadi memang dibebaskan pajak kalau dia tadi 1 derajat dan garis lurus, bukan yang kayak saya ke adik saya itu tetap kena PPh gitu. Tapi kalau orang tua ke anak, anak ke orang tua gitu, itu bebas PPh, persyaratannya tapi tetap harus pengajuan SKB tadi ke kantor pajak setempat gitu, ke KPP. Itu sih kenapa dia dibilang bebas, ya bebas PPh sebenarnya. PPh ya, BPHTB-nya tetap ada penerima tanah. Baik, jadi hanya 1 nih, bukan 2 aja ya Bu ya. Dua-duanya 1 aja. Baik. Nah, tadi juga kalau ngomongin masalah tanah itu kan nggak lepas dari konflik yang masih sering terjadi gitu kan ya Pak ya. Terus sekarang itu banyak masyarakat tentunya yang melakukan peralihan hak atas tanah ini tanpa melalui PPAT tadi. Nah, itu ketika sudah dilakukan tapi dia langsung tidak dilakukan peralihan secara legal gitu. Terus terjadilah konflik-konflik yang seperti Bu Dila jelaskan tadi, seperti mungkin orang yang melakukan itu meninggal dunia atau sebagainya, itu dia membawa langsung ke PPAT. Itu kira-kira apakah ada jalan keluar, ataukah memang ada beberapa hal juga yang bisa jadi tidak ada jalan keluar untuk peralihan hak atas tanah ini? Baik. Seperti yang tadi disampaikan oleh rekan saya ya, Mbak Dila. Jadi mengenai hal itu sering terjadi, dan saya pun secara pribadi menerima beberapa kali case seperti itu, dimana akhirnya terhambat untuk membalik nama sertifikat ke atas nama pembeli yang baru karena proses yang sebelumnya tidak tuntas. Karena seperti disampaikan, ada peristiwa hukum, ada perbuatan hukum. Peristiwa hukum tadi kan dijelaskan contohnya sama Mbak Dila. Jadi intinya sih karena sesuatu hal yang tidak dikehendaki sehingga timbul akibat hukum. Itu peristiwa hukum kan. Beda sama perbuatan hukum tadi, sesuatu yang dikehendaki sehingga menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Nah, terkait hal-hal yang tadi saya sebutkan itu, akhirnya membuat seseorang yang pengen balik nama tadi itu jadi terkendala. Kalau yang lancar, itu biasanya si yang pertama masih hidup, yang pemilik pertama sekali, atau ahli waris dari yang pemilik yang pertama itu masih ada dan mau, ya ingat ya masyarakat teman-teman ini ya, mau ya, karena tidak jarang setelah itu tanah dibalik nama, mau diproses balik nama, terus masih atas nama orang tua, atas nama almarhum, kemudian mau diminta tanda tangan oleh ahli waris, itu nggak semua, tidak semua ahli waris dengan serta merta oke, saya tanda tangan. Bisa jadi mereka ada di luar kota, bisa jadi mereka maaf nggak ada lagi kabar berita, jadi hilang entah kemana. Itu banyak kejadian seperti itu. Nah, kaitannya tadi Mbak Viva nanya gimana Pak kalau yang kayak gitu, itu biasanya kami arahkan ke pengadilan untuk ditetapkan melalui penetapan pengadilan negeri. Kalau nanti proses sidang penetapan pengadilan negeri memutuskan bahwa si A ini berhak memiliki tanah yang tersebut, maka dia dapat berproses langsung ke Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu. Ini sangat menarik ya Pak ya, terkait dari putusan pengadilan. Ini seperti apa nantinya, kita akan langsung nanti tanyakan lagi, tapi setelah jeda berikut ini tetap di Berendo Ruang Konsultasi.